Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar limit fungsi trigonometri. Di kelas 11 yang lalu kalian sudah belajar tentang limit fungsi aljabar. Dengan cara substitusi, dengan cara memfaktorkan, dengan cara akar sekawan, yaitu membagikan pangkat tertinggi dan mengalihkan akar sekawan. Hari ini kita akan mempelajari pengertian limit fungsi trigonometri, lalu pemahaman secara intuisi limit fungsi trigonometri secara perhitungan, dan menyelesaikan limit fungsi trigonometri. Sekilas contoh tentang metode substitusi. Jika limit E mendekati 3, kita lihat di situ X kuadrat min 4 per X plus 2. Maka cara menyelesaikannya adalah variabel X kita ganti dengan angka 3. 3 kuadrat hasilnya 9 dikurang 4. Lalu variabel X yang di bawah kita ganti dengan angka 3 ditambah 2. Hasilnya 5. Maka 9 dikurang 4 sama dengan 5. 5 dibagi 5 hasilnya 1. Kemudian dengan metode memfaktorkan di mana limit X mendekati 3, untuk X diganti dengan angka untuk X kita faktorkan terlebih dahulu, di mana X dikali X adalah X kuadrat, X dikali min 3 sama dengan min 3X. Begitupun di bawah 2 dikali X, 2X, 2 dikali min 3 hasilnya min 6. Maka faktor ini adalah benar. Untuk X min 3 per X min 3 itu hasilnya sama dengan 1. Sedangkan X ini diganti dengan angka 3, maka hasilnya 3 per 2. 3 per 2 dikali 1 hasilnya 3 per 2. Pengertian limit fungsi trigonometri. Limit merupakan suatu konsep matematika di mana suatu dikatakan hampir atau mendekati nilai suatu bilangan tertentu. Limit dapat berupa sebuah fungsi yang kode mainnya hampir atau mendekati suatu bilangan asli tertentu. Ada 3 bentuk umum limit fungsi trigonometri. Yang pertama, bentuk limit X mendekati C untuk Fx ditambah Fc. Yang kedua, bentuk limit X mendekati C untuk Fx per Gx. Yang ketiga, bentuk limit X mendekati 0 untuk Fx per Gx. Di mana sifatnya yang pertama, limit X mendekati 0, sin X per X, maka hasilnya 1. Untuk limit X mendekati 0, X per sin X sama dengan 1. Untuk limit X mendekati 0, tangen X per X hasilnya 1. Dan untuk limit X mendekati 0, X per tangen X sama dengan 1. Bermacam contoh soal dan pembahasan. Untuk contoh yang pertama, jika limit X mendekati pi per 4 sin 2X, maka hasilnya adalah sin 2 pi per 4, langsung kita masukkan ke variabel X sama dengan sin pi per 2. Untuk contoh yang kedua, limit X mendekati 0, sin 6X per 2X. Maka hasilnya adalah limit X mendekati 0, sin X per X dikali 6 per 2. Untuk sin X per X hasilnya 1, 6 dibagi 2 hasilnya 3, maka 1 dikali 3 hasilnya 3. Lalu untuk contoh limit X mendekati 0, jika soalnya sin 4X per tangen 2X,
Maka hasilnya adalah limit X mendekati 0, sin X per tangen X sama dengan 1, 4 dibagi 2 hasilnya 2. Maka 1 dikali 2 sama dengan 2. Contoh berikutnya, jika diketahui limit X mendekati 0, tangen 4X dikali sin 2X per X dikali 2 tangen X. Maka cara menyelesaikannya adalah sama dengan limit X mendekati 0, tangen X per X, sin X per tangen X, dikali 4 dikali 2 per 2. Untuk 2 dibagi 2 hasilnya 1, maka kita turunkan 4. Sedangkan sin X per tangen X hasilnya 1. Untuk tangen X per X hasilnya 1. Maka 1 dikali 1 dikali 4 hasilnya 4. Contoh selanjutnya, jika limit X mendekati 0 untuk 3 min 3 cos kuadrat X per X tangen X, maka kita selesaikan dengan limit X mendekati 0. Kita faktorkan dulu, kita keluarkan angka 3-nya, lalu kita ubah di sini 1 min cos kuadrat X. Di mana setelah kita kalikan 3 kali 1, 3. 3 dikali min cos kuadrat X, 3 cos kuadrat X. Per, kita buat kembali X tangen X. Maka limit X mendekati 0, 1 min cos kuadrat X, kita ganti dengan sin kuadrat X. Maka 3 kali sin kuadrat X per X tangen X. Untuk sin kuadrat X kita pisah lagi, kita uraikan menjadi 3 sin X kali sin X per X tangen X. Di mana untuk sin X per X sama dengan 1, untuk sin X per tangen X sama dengan 1, 3 kita turunkan. Maka hasilnya adalah 1 dikali 1 dikali 3, 3. Dari uraian tadi dapat kita simpulkan bahwa pada limit fungsi trigonometri, jika soal dalam bentuk sin dan tangen, maka dapat diselesaikan. Tetapi apabila dalam bentuk cos, maka terlebih dahulu diubah ke dalam bentuk sin. Sekian dan terima kasih.